Itu video tadi sih oke ya, maksud gua udah ternyata iPhone tuh udah se-expert itu, dan brand-brand mungkin mau juga ternyata di video ini mau pakai headphone. Memang si iPhone sendiri juga udah upgrade device-nya mereka sih. Jujur, gue pertama lihat ini sih. Dan gue rasa kayaknya udah banyak improvement dari iPhone kayaknya. Terutama dari segi kamera, dari apa namanya, kayak misal tadi kan kayaknya lebih ke arah videografi gitu kan. Mungkin secara pengambilan gambar dari apa ya, dari fitur kameranya juga udah banyak berubah, di mana dulu itu harus pakai kamera mirrorless mungkin gitu ya buat ngambil gambar itu, tapi sekarang udah bisa di device yang ada di kantong kita gitu. Dan ini iPhone 17. Kalau ngeliat iklannya juga tadi, kayaknya dari durability lah atau ketahanannya, kayaknya di segala medan tuh kayak ada badai, kayak ada percikan batu atau apapun, kayaknya dari build quality oke juga kayaknya. Balik lagi gak sih, tergantung kebutuhan semuanya. Semisalnya menurut kita kerja untuk siapanya cukup, menurut kliennya cukup, ya kenapa enggak. Dari segi budget juga lebih murah ya kan, kalau hasilnya bisa setara atau bahkan melebihi, ya why not sih menurut gua. Langkah kreatif atau great budget, oke ini aduh gimana ya. Kalau dibilang langkah kreatif, gue setuju. Karena mungkin lebih ke memanfaatkan fitur dari iPhone itu, dimana yang gue tahu sekarang tuh ada ProRes dari iPhone sendiri. Itu kalau buat production film atau video pendek, video panjang gitu, itu udah sangat oke banget. Dari sisi gambar, color grading itu oke ya kan. Tapi kalau dibilang irit budget, ya karena nggak perlu ngeluarin kamera yang terlalu pro, mungkin dia jadi lewat HP pun bisa, ya bisa dua-duanya sih, to be honest. Kalau ekspektasi sih kayaknya mungkin kalau dibilang tajam, mungkin lebih tajam pakai, kalau bioskop ya lebih tajam pakai kamera sinema kali ya. Mungkin gue juga nggak sejauh itu juga kan ngulik-nguliknya. Jadi menurut gue tetap kalau buat skala bioskop lebih tajam sinema cam sih ketimbang iPhone ya. Ya, gue sebagai orang yang pernah megang mirrorless dan pernah punya iPhone juga, meskipun belum punya iPhone 17 Pro, tapi kalau gue harus compare, kayaknya belum bisa 1:1, tapi lebih ke mendekati. Cuma kalau disuruh dibandingin side by side gitu, kayaknya belum bisa deh. Tergantung nggak sih kebutuhannya, balik lagi tergantung kebutuhannya. Kalau semisal pakai iPhone cukup, kenapa harus pakai kamera? Kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus yang susah? Ya nggak sih? Lebih enteng, lebih ya simple lah. Tapi balik lagi tergantung kebutuhannya sih menurut gua. Pernah satu kejadian di mana kamera gue baterainya habis dan harus kepepet baru pakai HP. Dan waktu itu gue kebetulan pakai iPhone, dan ya sempat, kalau color grading itu pasti buat ngakalin warna, tapi secara gambar bisa diakalin lah sebenarnya sih. Sejauh ini nggak pernah sih, itu belum pernah. Dan tetap kita tuh butuh kamera yang profesional, termasuk kayak buat film, kayak buat berita segala macam kan. Itu udah ada teknologinya sendiri kan, apalagi kalau buat berita segala macam liputan kan, otomatis butuh teknologi-teknologi yang udah ada di kameranya sendiri, dan iPhone belum tentu ada teknologi-teknologi itu kan. Ketimbang iPhone gitu ya, iPhone ya handphone, mau kameranya sebagus apa juga, iPhone tuh handphone. Setelah gue melihat video tadi, sepertinya gue rada tertarik nih buat mencoba iPhone 17 Pro mungkin ya, untuk project video gue ke depan gitu. Ataupun kalau gue punya pun gitu. Jadi apa ya? Ini jadi sesuatu yang menarik karena dengan apa yang dijual, kayak bisa di segala macam medan dengan fitur kamera yang sudah improve dan mendekati kamera mirrorless atau DSLR gitu. Sebenarnya akan menarik kalau gue bisa mencoba bikin satu project video deh pakai HP itu.